ketika Pak Jokowi membisiki menjelang saya pulang setelah pelantikan, setelah foto bersama, beliau pesan lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebuah kalimat yang memiliki makna yang sangat dalam, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Bahkan beliau memention kepada saya banyak sindikat yang bermain, ya, mereka terlibat dalam pengiriman pekerja secara ilegal ke negara-negara penempatan, dan beliau mengatakan ini bisnis kotor. Harus ada orang yang berani untuk memerangi sindikat, dan saya percayakan Mas Benny untuk memimpin peperangan itu. Itu saya bawa sampai saya di rumah, saya renungkan satu malam, menjelang besoknya saya harus mengikuti serah terima jabatan, ya, dan setelah melalui proses kontemplasi saya firm bahwa saya memang terdidik di lapangan untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memecahkan masalah, ya, kemudian juga tidak takut menghadapi tantangan seberat apapun. Kemudian saat tanggal 16 setelah terima jabatan, di sambutan saya ada dua hal yang saya katakan. Pertama, saya menghimbau kepada seluruh jajaran bahwa saya ingin bekerja dengan cara berlari, mencontoh apa yang dikerjakan dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya tidak ingin bekerja dengan jalan kaki, dan jika ada yang memilih jalan kaki maka saya pastikan akan tertinggal kereta, dan saya tinggalkan. Yang kedua, saya mendeklar saat itu, ya, BP2MI menyatakan perang melawan sindikat pengiriman pekerja ilegal, dan yang akan memimpin peperangan itu adalah saya sendiri sebagai kepala badan. Pasti berat, ya, karena sebetulnya kelompok ini kan kelompok kecil secara jumlah, tapi kenapa mereka seolah-olah the untouchable, sulit disentuh? Ternyata mereka adalah komplotan penjahat mafia, ya, kumpulan dari pemilik modal yang dibackingi oleh oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Dan saya tidak pernah basa-basi dalam rapat terbatas, ya, kementerian lembaga, di media sosial, kemudian juga di ruang-ruang publik, diskusi di hadapan pers. Oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan itu adalah oknum TNI, oknum Polri, oknum imigrasi, oknum dari Kementerian Ketenagakerjaan, oknum dari kedutaan besar, dan oknum-oknum yang saya yakini ada juga di badan yang saya pimpin. Artinya head to head kita berhadapan dengan para mafia dan sindikat, tapi face to face saya juga tentu BP2MI berhadapan dengan kementerian lembaga yang oknum-oknum itu ada di dalam. Sindikat internasional itu? Pasti. Kalau bicara migran worker, ini kan isu global, dan bicara human trafficking, ini adalah kejahatan internasional. Bisa dibayangkan, ya, hingga hari ini negara yang kita harus mengakui ini negara besar, bukan negara kaleng-kaleng, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, sumber daya manusia yang tersebar di kementerian lembaga dengan posisi-posisi strategis, ya, yang ditempati. Tapi hingga hari ini kita tidak memiliki single data tentang PMI. Jika ditanya ke Kemlu berapa jumlah PMI, Kemlu pasti menjawab 4,5 juta. Jika tanya ke Naker, Naker pasti menjawab 5 juta. Jika tanya ke kami menjawab sebagaimana data yang ada dalam sistem kami yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian, 3,7 juta. Saya percaya data yang dirilis oleh World Bank, PMI kita berjumlah 9 juta. Artinya ada gap angka yang sangat tinggi, 5,3 juta pekerja migran yang hari ini mereka berada kurang lebih di 150 negara penempatan. Nah, 5,3 juta pekerja migran ini adalah mereka yang automatically tidak terdetek dalam sistem yang dimiliki negara, Kemlu, kemudian Naker maupun BP2MI, sehingga otomatis mereka berada di luar kontrol perlindungan negara. Negara tidak pernah tahu siapa mereka, berasal dari daerah asal mana, bekerja di negara-negara penempatan apa, dan sektor-sektor pekerjaannya yang mereka pilih, mereka kerjakan apa. Belum kita bicara tentang bagaimana hak-hak yang harusnya diterima oleh mereka di tempat pekerjaan mereka. Hingga itulah kami meyakini sebagian besar dari 5,3 juta ini adalah mereka yang berangkat secara ilegal, diberangkatkan oleh sindikat tadi. Nah, tentu ini tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana 5,3 juta atau keberangkatan para pekerja berikutnya di era kepemimpinan saya adalah sebuah pilihan di mana mereka harus berani mengambil posisi untuk memilih berangkat secara resmi. Untuk apa? Untuk mereka tidak berhadapan dengan eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas, makanan minuman yang mereka konsumsi tidak layak. Karena sepanjang mereka statusnya sebagai pekerja yang ilegal, unprocedural,
maka kita sedang menyaksikan ya bahwa telah terjadi perbudakan manusia yang hingga hari ini terus terjadi. Saya menggunakan pola pendekatan untuk berinteraksi langsung, berkomunikasi langsung dengan para pekerja migran, terlebih khusus mereka yang sedang menghadapi masalah. Seberapa banyak pun mereka ada di negara mana mereka sedang berhadapan masalah. Misalnya, ketika informasi masuk dari siapapun sumbernya, saya selalu minta tolong berikan kepada saya nomor telepon dari si PMI. Ketika saya dapatkan, saya kontak langsung melalui video call. Jadi di handphone saya sudah banyak arsip di mana saya bisa berkomunikasi melalui video call. Artinya apa? Sebagai ya, institusi yang mewakili negara, langkah pertama yang diberikan oleh negara kepada PMI yang sedang bertaruh hidup di negara luar, apalagi mereka sedang menghadapi masalah, adalah bagaimana membuat mereka minimal merasa nyaman. Jadi dengan berkomunikasi langsung, saya bisa melihat wajah dia, PMI bisa melihat wajah saya perkenalkan saya BP2MI sebagai kepala badan, mewakili Indonesia, mewakili negara, pasti yang akan muncul secara psikologis di hadapan para PMI adalah rasa nyaman. Setelah itu, dia akan terbuka tentang masalah yang dihadapi, kemudian saya yakinkan bahwa saya akan melakukan langkah-langkah ya, kontak dengan KBRI, perwakilan, KJRI, kemudian langkah-langkah hukum, advokasi, penyiapan pengacara, dan sampai bagaimana mereka harus pulang. Jadi mereka harus diberikan rasa nyaman begitu. Yang update kasus BP2MI menyelamatkan 4 ABK kapal dari kapal Italia kemarin, itu ya, perpanjangannya gimana? Apakah sudah ditindak Bang? Agensi yang... Ya, alhamdulillah terkait kepulangan minimal mereka sudah selamat, sudah berada di tanah air. Yang harus diperjuangkan sekarang adalah bagaimana hak-hak mereka sepenuhnya itu juga harus diberikan oleh pihak perusahaan atau manajemen agensi yang mengirim. Walaupun sayangnya dalam kasus ABK sebetulnya ya tidak ada ABK yang dikirim ya melalui BP2MI, selalu dikirim oleh Hubla melalui izin siupan atau naker atau juga oleh dinas perdagangan, tapi getahnya memang menjadi tanggung jawab BP2MI. Sebetulnya dalam konteks tugas dan tanggung jawab terjadi ketidakadilan, tapi kami memahami ini juga problem lain bahwa masih ada kuatnya syahwat ego sektoral yang dimiliki oleh kementerian lembaga yang di pikiran mereka ini adalah cara berpikir primitif, seolah-olah kalau sudah bicara kewenangan di sana ada anggaran, sehingga sulit mereka untuk mendelivery dan melepaskan kewenangan yang terlanjur dikuasai oleh mereka kepada lembaga lain yang seharusnya secara idealitas itu bukan kewenangan mereka. Nah ini tentu yang juga memperparah ya, yang kemudian menimbulkan carut marut dan berantakannya tata kelola penempatan maupun pelindungan PMI. Ya, perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang Nomor 18 2017 artinya lembaga ini mengalami transformasi. Ada beberapa kewenangan yang baru, ya. Ada beban kerja yang ditambah. Walaupun tentu ada kewenangan-kewenangan yang idealitasnya ada di BP2MI, ya. Kemudian itu masih ya dikunci dan dipegang dan dikendalikan oleh kementerian lembaga lain. Tapi tentu kita tidak harus menjadikan itu sebagai alasan untuk kita tetap bekerja. Satuan organisasi tata kerja juga berubah. Dulu kedeputian misalnya berbasis fungsional, ya. Penempatan, pelindungan dan kerjasama luar negeri serta promosi. Sekarang berbasis kawasan Asia, Afrika, kawasan Timur Tengah, Eropa, dan kawasan Amerika Pasifik. Tentu tidak berubah terlalu prinsipal dan fundamental terkait bagaimana tanggung jawab kita untuk mengurus PMI dari hal-hal penempatan maupun perlindungan. Kita punya 9 program prioritas ya. Yang pertama dan menjadi idol kita adalah pemberantasan sindikat. Kenapa ini ditempatkan sebagai yang pertama? Karena untuk apa negara memiliki badan yang mengurus penempatan dan perlindungan PMI ya. Tapi di sisi lain kita membiarkan kejahatan penempatan ilegal terus-menerus dilakukan oleh sindikat. Artinya apa? Tidak hanya negara dirugikan karena sumbangan devisa yang harusnya masuk dalam bentuk remiten itu tidak masuk ke negara. Saya sedikit bocorkan, kita ya memiliki sumbangan devisa dalam bentuk remiten di tahun 2019 dari 3,7 juta PMI yang resmi itu 159,6 triliun. Hanya beda koma dengan sumbangan devisa dari sektor migas yang menjadi primadona kita.
Migas menyumbangkan devisanya 159,7 triliun, hanya beda koma. Nah, bisa dibayangkan kalau penempatan seluruhnya sudah ya melalui proses yang legal, maka berkali-kali lipat sumbangan devisa dalam bentuk remiten. Tapi tentu itu bukan menjadi tujuan utama, ya. Itu adalah dampak. Tujuan utamanya adalah karena bekerja di luar negeri adalah hak dari warga negara yang tidak boleh negara menghalangi, ya. Sehingga bagaimana negara mengatur secara baik tata kelola penempatan maupun pelindungan agar suatu saat mimpi indah mereka untuk bekerja, mendapatkan tabungan setelah selesai kembali ke tanah air, tabungan itu bisa digunakan sebagai modal ekonomi. Minimal generasi penerusnya tidak putus sekolah, minimal mereka bisa bertahan hidup, makan, minum, dan keperluan-keperluan lainnya. Minimal dia bisa memiliki rumah untuk tempat tinggal, minimal dia bisa membeli lahan, tanah, sawah, perkebunan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menambah kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Itu yang harus dijaga dan diwujudkan oleh pemerintah. Tapi karena sindikat pengiriman ilegal masih beroperasi, sehingga negara juga disibukkan menjadi pemadam kebakaran. Setiap ada masalah, akhirnya kita menangani. Setiap ada masalah, akhirnya kita menyelesaikan. Tapi kalau pencegahan ini dilakukan sejak awal, tidak ada lagi pengiriman secara ilegal, maka kita lebih fokus bagaimana mewujudkan mimpi indah, yaitu kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia. Program yang lain? Oke, yang lain, modernisasi sistem tadi jadi unggulan kita juga. Kita ingin melahirkan apa yang disebut big single data. Big single data. Jika kita sudah punya big single data, maka kita akan bisa pastikan siapa mereka, berasal dari daerah mana, keluarganya siapa saja, tinggal di mana, mereka bekerja di negara-negara penempatan mana, sektor pekerjaannya apa hak-hak mereka yang sebetulnya ditatangani dalam kontrak dan itu harus dikawal oleh negara, kapan mereka selesai, kapan mereka kembali ke tanah air, program apa yang harus disiapkan ketika mereka kembali ke tanah air dengan modal yang mereka miliki, termasuk pelatihan kewirausahaan, termasuk edukasi literasi keuangan. Nah, ini yang kita hari ini menjadi fokus, ya. Selain tentu penguatan kementerian lembaga yang sedang kita perkuat, karena menangani PMI tidak cukup sebetulnya dilakukan oleh BP2MI. Tangan kaki kita terbatas. Sinergi, kerja-kerja kolaboratif, koordinatif dengan kementerian lembaga lain itu menjadi penting. Contoh, Undang-Undang 18 memberikan mandat, ya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan itu menjadi tanggung jawab Pemda. Hingga hari ini saya bisa katakan, saya sudah ketemu Pak Mendagri, 98% Pemda belum memahami bahwa ada mandatori undang-undang di mana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan itu tanggung jawab pemerintah daerah. Di benak dan pikiran mereka, ya seolah-olah masalah PMI adalah masalah pusat, masalah BP2MI. Nah, artinya bagaimana merubah mindset atau cara pandang Pemda. Nah, artinya bagaimana merubah mindset atau cara pandang Pemda. Untuk starting pointnya adalah urusan-urusan pekerja migran sebelum mereka berangkat agar mereka memiliki keterampilan yang baik, penguasaan bahasa asing yang cukup di negara penempatan di mana mereka bekerja, memahami tentang kultur negara setempat, memahami undang-undang di mana yang berlaku di negara penempatan di mana mereka bekerja. Ini sangat penting agar kualitas pekerja migran kita itu bisa dihargai pada levelitas tertentu, yang ini tentu berpengaruh pada posisi jabatan, pilihan pekerjaan, dan juga gaji. Kita fokus sekarang mengirimkan pekerja di level formal, ya, sektor formal, sektor informal kita tekan. Nah, ternyata ada kejahatan lain yang merampas, ya, merampok apa yang menjadi mimpi indah PMI. PMI ini kan tidak punya uang, sehingga karena itulah dia berani meninggalkan tanah air, kampung halaman, keluarga, berangkat ke luar negeri. Pertanyaannya, bagaimana untuk dia sampai ke luar negeri? Dia harus punya uang untuk pengurusan paspor visa. Dia harus punya uang untuk transportasi dari rumah ke balai latihan kerja, ke bandara, kemudian terbang ke negara penempatan. Dia harus punya uang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Dia harus punya uang untuk keluarga yang ditinggalkan minimal sebelum dia mendapatkan gaji pertamanya. Nah, mereka dijebak oleh sebuah kejahatan ijon dan rente. Ya, untuk memenuhi kebutuhan uang itu ada koperasi simpan pinjam, dia meminjam uang di bank, ya, di BNI dengan skim kur atas nama PMI, jadi nama kurnya kur PMI. Tapi PMI dan keluarga tidak bisa directly pinjam uang langsung ke bank. Ini juga, ya, terjadi karena desain kejahatan regulasi. Yang regulasi Permenko ini saya protes, saya kirim surat
kemudian saya usulkan terjadi revisi. Ternyata uang ini hanya bisa dipinjam oleh koperasi simpan pinjam yang regulasinya diatur oleh Permenko melalui sistem channeling dan linkage. Bunga peminjaman uang di bank 6%. Ketika dipinjamkan ke PMI, bunganya menjadi 21 sampai 27%. Ini kejahatan. Sehingga itulah ketika PMI diikat lehernya, terjebak pada praktek lintah darat ini, selama 10 bulan dia tidak bisa menerima gaji sesungguhnya. Karena semua gaji selama 10 bulan itu dipotong oleh majikan, kemudian diserahkan pada pihak yang meminjamkan uang kepada PMI sebelum dia diberangkatkan. Melawan ini saya sudah mengeluarkan peraturan badan yang namanya Peraturan Badan Pembebasan Biaya Penempatan. Jadi 10 sektor pekerjaan, pekerja rumah tangga, penjaga lansia, kemudian penjaga bayi, kemudian penjaga taman, gedung, kemudian pekerja perikanan laut lepas, itu kita bebaskan biaya ini. Jadi biaya yang tadinya menjadi beban PMI yang ditanggung oleh koperasi simpan pinjam itu dibebaskan melalui peraturan badan yang saya tangani. Pertanyaannya, kepada siapa biaya akhirnya dibebankan? 2, 1 negara mengambil alih sebagian karena tadi pelatihan dan pendidikan tanggung jawab Pemda, tidak dibebankan lagi kepada PMI. Urusan-urusan lain, tiket, kemudian paspor, visa, itu dibiayai oleh pihak yang mempekerjakan. Jogging, kopi, Gemini dan PMI. Harus satu, Bang. Harus satu, PMI dan Gemini. Kepala BP2MI, tantangan ini lebih jelas. Dua-dua banyak masalah besar yang harus kita tangani bersama. Fokus pertama? Malaysia. Manado.